Jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Dulu tentu kalau kita ditanya sebelum mengikuti Kristus atau belum mengenal sesungguhnya apa itu iman Kristiani, kalau kita ditanya mau nggak pikul salib, mau nggak Bapak Ibu? Siapa yang mau? Iya, saya juga waktu itu ditanya tentu jawabannya pikir-pikir dulu atau tidak langsung menjawab ya. Kenapa? Karena pasti mikul salib yang pertama terbayang adalah sudah kebayang susahnya dulu, sakitnya dulu, gak enaknya dulu. Tapi apa itu memanggul salib? Yaitu memanggul salib adalah menanggung segala penderitaan dalam hidup, sakit penyakit, entah itu masalah, baik masalah yang disebabkan oleh karena kesalahan kita sendiri maupun oleh karena kesalahan orang lain. Tentu ini bukan hal yang menyenangkan. Ditambah yang kedua adalah harus menyangkal diri. Apa itu menyangkal diri? Artinya kita mau berkata tidak terhadap keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai iman kita. Contohnya kita ini membuat tanda salib ketika kita makan di restoran. Kalau makan restorannya sama-sama dengan umat-umat Katolik tentu mudah kita dengan berani membuat tanda salib. Bagaimana jika kita makan di tempat umum yang banyak orang-orang bukan Kristiani? Tentu buat tanda salib ini suatu tantangan. Tapi bagaimana kita ini diajak untuk menyangkal diri, mengakui iman kita di hadapan semua orang. Dan yang ketiga, ada hal yang tidak boleh kita lupakan. Memikul salib itu sulit, menyangkal diri itu tidak mudah. Tapi kabar gembiranya adalah kita tidak boleh lupakan yang ketiga, yaitu mengikuti Tuhan. Mengikuti Tuhan artinya kita mau mengikuti Yesus, di mana Yesus ada di depan dan kita ini berjalan di belakangnya. Namanya pengikut berarti kita ini mengikuti apa yang sudah Yesus lakukan. Yesus sudah terlebih dahulu memangkul salibnya, memanggul segala dosa manusia, menebus dosa manusia, dan ia pun sudah menyangkal dirinya. Dia ini putra Allah, kalau dia mau milih, dia lebih memilih senang-senang di surga, dia gak akan turun ke dunia untuk menderita. Tapi dia menyangkal dirinya, dia membuang statusnya sebagai anak Allah untuk turun ke dunia, untuk menebus kita. Jadi kita mengikuti Yesus, kita sudah memiliki contoh yang sudah berhasil. Jadi tidak hanya sekedar memanggul salib, menyangkal diri, tapi jangan lupa kita ini mengikuti Tuhan dan Tuhan sudah menang. Jadi bagaimana kita ini bisa mengikuti Tuhan? Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengikuti Tuhan? Dalam bacaan Injil kemarin kita melihat bagaimana Petrus ini mengakui siapa Yesus ya. Ketika Yesus bertanya kepada Petrus, "Siapakah aku ini?" Dan Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias." Dan Yesus memuji Petrus, "Berbahagialah engkau Simon, bukan manusia yang berkata kepada engkau, tapi karena Roh Allah sendiri." Jadi pada saat itu Petrus sungguh-sungguh telah mengenal Tuhan. Tapi dalam bacaan Injil hari ini yang baru kita dengar, Yesus kembali menggetrik Petrus. Sebaliknya Petrus malah berusaha untuk menggagalkan Yesus. Sehingga Yesus pun berkata kepada Petrus, "Enyahlah engkau iblis." Yang artinya karena Petrus ini lebih mementingkan atau mendahulukan kepentingan manusia daripada kepentingan Allah. Jadi Petrus dulu dapat mengenal Allah, mengenal siapa Yesus Mesias, tapi dalam bacaan Injil ini Petrus gagal mengenal Yesus. Mengapa? Karena Petrus hanya melihat penderitaan yang akan dialami Yesus dan juga penderitaan yang akan dialami oleh murid-murid Yesus. Jadi pertanyaannya sekarang bagi kita, bagaimana kita ini dapat sungguh-sungguh mengerti siapa Tuhan sehingga akhirnya kita ini dapat mengikuti Yesus. Bulan ini kita memasuki bulan Kitab Suci Nasional. Artinya kita diajak untuk semakin mencintai Kitab Suci kita, karena dalam Kitab Suci kita ini bisa sungguh mengenal siapa itu Tuhan. Undangannya setelah kita mengenal Yesus dalam Kitab Suci, kita juga mau mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Alkitab tidak hanya cukup dibaca, tapi harus direnungkan dan dimaknai dalam kehidupan sehari-hari. Seperti Santo Thomas Aquinas katakan,
dia seorang teolog besar, kita tidak dapat mengasihi sesuatu yang kita tidak tahu, makanya kita penting mengetahui siapa itu Tuhan, supaya undangan yang kedua adalah setelah kita tahu siapa Tuhan, kita ini bisa mencintai Tuhan. Kita tahu siapa itu Yesus, sehingga kita pun bisa mengasihinya dengan sepenuh hati. Cinta inilah yang penting, yang dapat memampukan kita ini untuk menjawab ya ketika kita diundang untuk memanggul salib. Jadi kalau saya ini ditanya, mengapa saya ini mampu menjalani masa formasi sebagai seorang frater lebih dari 12 tahun, tentu kalau tidak ada cinta itu adalah hal yang mustahil. Jadi dulu sebelum masuk, saya sudah disodorkan apa yang akan terjadi, apa yang harus saya lalui, kuliah filsafat, teologi, hingga S2. Kalau kebayang belajarnya rasanya udahlah nggak usah gitu ya. Tapi mengapa saya bisa menjawab ya, tentu bukan karena kekuatan saya sendiri, tapi karena ada cinta yang membuat saya ini bisa menjawab panggilan. Sama halnya juga dengan Bapak Ibu sekalian, tentu kalau sebelum menikah sudah kebayang susahnya mengurus anak, biaya pendidikan yang mahal, dan segala macam problema dalam rumah tangga, pasti sudah takut duluan untuk menikah. Dan inilah yang sungguh-sungguh terjadi saat ini, banyak anak muda yang takut berkomitmen menikah. Menikah tidak mau punya anak cuma satu karena sudah kebayang susahnya membesarkan anak. Tapi tentu kalau kita sebagai umat beriman, kalau kita mau mengandalkan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tuhan pasti bantu. Selama masih ada, kalau kita ada kemauan, pasti di situ ada jalan. Jadi semoga Injil Tuhan hari ini boleh mengundang kita untuk semakin dekat kepada Tuhan, semakin memiliki iman, pengharapan dalam kasih. Cinta kasih inilah yang membuat kita ada di sini. Cinta kasih juga yang membuat kita ini mampu memanggul salib, menyangkal diri dan mengikuti Tuhan. Sebab jika Tuhan berjalan di depan kita, tiada satupun musuh yang dapat mengalahkan kita. Kita pasti bisa mengatasi setiap persoalan hidup karena Yesus sungguh-sungguh ada dan Dia akan menolong hidup kita. Semoga demikian, Tuhan Yesus memberkati.